Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasul, mengutus Nabi-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini tanggal 19 Jumadal Akhirah 1445 yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2024. Yang kita tahu perbedaan antara dua kalender ini. Yang satu kalender yang berdasarkan rembulan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal sejak penciptaan langit dan bumi, di mana di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, 4 di antaranya adalah bulan haram. Dan hikmah, atau di antara hikmah di mana bulan-bulan ditetapkan dengan rembulan bukan dengan matahari, karena yang ditetapkan dengan matahari tidak akan berubah. Dia akan tetap seperti itu. Di dalam agama kita ada syariat puasa, ada syariat Idul Adha dan ibadah haji. Bayangin apabila ditetapkan di satu musim, di bulan Desember umpamanya, maka akan selalu dingin. Kalau ditetapkan di bulan Juli, maka akan selalu panas. Tapi Allah bikin berputar. Sehingga tahun ini boleh jadi pelaksanaan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan ya di waktu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Maka ketahuilah umat Islam, engkau punya kalender sendiri, engkau punya peradaban sendiri. Namun 1445 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, mengatakan kepada mereka, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi, budaya, tata cara, pedoman, jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudwa, bil qudza, shibran bi shibrin. Sejengkal sejengkal, persisnya. Sehasta sehasta. Jadi benar-benar akan mengikuti mereka. Sampai kalau orang yang dilakukan oleh mereka itu perbuatan yang sebenarnya secara nalar nggak bisa diterima, secara hati ditolak, perasaan juga nggak mau, logika mementahkannya, tetap diikuti. Kata para sahabat radhiyallahu anhu, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Faham? Kata Nabi SAW, siapa lagi yang boleh contoh sama umat Islam? Dan kita tahu yang namanya mengikuti itu selalu di belakang. Mereka jadi imamnya. Ketika yang kau jadikan imam adalah orang Nasrani, adalah orang Yahudi, kira-kira kemana akan mengantarkan diri?
Ketika seorang menjadikan burung gagak sebagai petunjuknya, maka gagak itu akan mengantarkanmu ke jalan-jalan yang penuh dengan bangkai. Maka bagi umat Islam, bangkitlah engkau. Sudah saatnya umat Islam menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka bukan ekor, tapi mereka adalah pemimpin. Yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya, menunjukkan umat Islam benar-benar berada di titik terendah mereka. Mereka terhina. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa tatkala saudara mereka dibantai. Lalu kita masih mau mengekor sama mereka. Ahibati fillah. Tidak semua yang gemerlapan itu emas. Enggak. Sebelum engkau melakukan sebuah tindakan, sebelum engkau berbuat, sebelum engkau berkata, sebelum engkau menuliskan komentar, maka cari ilmunya terlebih dahulu. Agama ini tak pakai perasaan. Agama ini bukan bersandarkan logika, tapi agama ini berlandaskan wahyu. Hari ini kita akan belajar tentang menggunakan ayat Quran sebagai dalil. Kalau bicara dalil, semua tahu. Dalil itu adalah yang menunjukkan kepada sesuatu. Dan di dalam syariat ada 4 dalil yang disepakati. Yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian ada Qiyas. Yang dibahas di sini bukan tentang keabsahan Al-Quran sebagai dalil, karena dalil ya Quran gitu loh. Tapi bagaimana tatkala seorang berdalil dengan ayat Al-Quran, cara pengucapannya seperti apa? Ini berkaitan dengan adab. Engkau hendak membacakan satu ayat dalam Al-Quran sebagai dalil. Contoh umpamanya, dalil bahwasanya Allah itu esa dan Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Kita baca, ya qala Allah Ta'ala, yaqulullah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa seperti itu? Kita mengatakan Allah berfirman, Allah telah berfirman. Mana yang tepat? Karena Al-Quran ini kalamullah. Kita udah belajar tuh adab-adab bagaimana cara membaca, kapan membaca. Nah, sekarang ketika bicara dalil, engkau menyebutkan dalil ketika engkau ngobrol, ketika engkau di atas mimbar, ketika engkau sedang kajian, ketika engkau sedang menulis. Gimana cara penyebutannya? Itu pembahasan kita. Nah, silakan dilanjutkan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Barakallahu fiik. Nah, menggunakan Quran sebagai dalil. Jika seseorang Allah Ta'ala telah berfirman, tidak ada yang makruh dari keduanya. Berdasarkan pendapat sahih yang dipilih, ia berkata, janganlah kalian katakan, akan tetapi katakanlah sesungguhnya yang diikat oleh Mutarrif
para sahabat dan orang-orang setelah mereka radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Taib. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya bebas ketika engkau hendak berdalil dengan ayat Al-Quran, engkau boleh mengatakan qala Allahu Ta'ala. Ini kata kerja untuk yang lampau. Allah telah berfirman. Au yaqulullahu ta'ala. Allah berkata. Ini kata kerja yang bersifat untuk sekarang. Dua-duanya boleh. Tapi ternyata ini menurut pendapat yang sahih. Namun ternyata ada sebagian dari ulama yang mereka memandang bahwa yaqulullah ta'ala itu kurang tepat. Bahkan dianggap makruh. Salah satunya adalah riwayat dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, ya, bukan Syukhair, ini Syikhir, ya. Mungkin diganti namanya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Iya, dia seorang tabi'in yang masyhur. Dia mengatakan, la taqulu innallaha ta'ala yaqul. Kalian jangan berkata Allah yaqulu dengan kata kerja saat ini. Tapi katakanlah innallaha ta'ala qala. Allah Ta'ala telah berfirman. Ucapan Mutarrif ini sebenarnya kurang tepat. Subhanallah jamaah, ya. Di sini, tatkala kita mendengarkan dari seorang ustadz sebuah penjelasan tentang hukum, lalu kita mendengar dari ustadz yang lainnya penjelasan tentang hukum yang berbeda, kadang-kadang kita jadi bingung nih. Ini yang mana yang benar, ya? Tadi Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa, nggak makruh. Kok tahu-tahu Imam Nawawi menukil ucapan seorang tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Lalu Al-Imam Nawawi mendatangkan dalil. Dalil itu yang manfaatnya untuk menguatkan di antara dua pendapat ini. Tidak semua khilaf itu diterima. Oh, udah bebas gitu loh. Tunggu dulu. Ini ada perselisihan. Mana yang lebih kuat? Kita kan ingin ngamalkan yang terbaik. Karena kita ingin mendapatkan fadilah yang lebih besar. Kalau memang nggak boleh, ya udah. Kalau dikatakan makruh mengatakan yaqulullah ta'ala, ya udah kita pakai qala Allah ta'ala. Tapi ternyata enggak, dua-duanya boleh. Apa buktinya? Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini diriwayatkan dalam Al-Quran sendiri. Kemudian di sunnah Nabi SAW, praktek para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Nggak ada yang mengingkari. Kalau kemudian datang seorang yang mengingkari, maka ini diperlukan. Apa buktinya engkau melarang kita mengatakan yaqulu ta'ala. Allah berfirman. Harus mengatakan Allah telah berfirman. Nah, silakan dibaca. Allah telah berfirman, wallahu yaqulul haqq. Allah mengatakan yang sebenarnya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-4. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, Imam Nawawi ketika mendatangkan dalil dari Al-Quran, beliau mengatakan faqad qala Allah Ta'ala. Allah telah berfirman. Beliau menggunakan kata lampau, kata kerja lampau. Qala Allah Ta'ala. Tapi ayat yang beliau datangkan itu kata untuk yang sekarang.
Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu yaqulul haqq. Yaqulu. Dan Allah mengatakan, ini pakai kata kerja untuk yang sekarang ya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ini bukti bahwasanya nggak ada masalah kita mengatakan wallahu yaqulu. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran wallahu yaqulu. Baik, dilanjutkan. Dalam Sahih Muslim, terdapat riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa berbuat kebaikan, niscaya ia mendapat balasan 10 kali lipat balasan amalnya. Barakallahu fiik. Kita lihat nih dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi pernah bersabda. Qala Rasulullah. Ini kata lampau. Nabi pernah bersabda dulu. Apa? Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berkata, Allah mengatakan, tidak menggunakan kata lampau. Nabi sendiri, ketika beliau mendatangkan dalil dari Al-Quran, ternyata boleh dengan mengatakan qala Allah atau yaqulullah azza wa jalla. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan, niscaya ia mendapatkan balasan 10 kali lipat balasan amalnya. Taib. Ini dalil yang ketiga. Atau yang kedua, afwan yang kedua. Kita akan masuk ke dalil yang ketiga. Lanjutkan. Dalam Sahih Bukhari, mengenai tafsir surah Ali Imran ayat 92, faqala Abu Talha, ya Rasulullah, Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini adalah perkataan Abu Talha dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat di sini. Di dalil pertama Nabi sendiri yang mengatakan. Di dalil yang kedua dari hadis ya. Ini ucapan Abu Talha, ucapan seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Suaminya Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allahu Ta'ala yaqulu fi kitabih. Allah Ta'ala yaqulu. Bukan pakai kata lampau. Yaqulu fi kitab. Ini bukti. Bahwasanya nggak apa-apa gitu. Yo, ini kan ucapan Abu Talha, bukan ucapan Nabi SAW. Tapi dia mengucapkan itu di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Kalau salah, Nabi akan mengingkari. Apalagi Nabi tadi juga mempraktekkan hal itu. Taib, dalil yang lainnya, tafadhol dibaca. Dalam kitab Sahih terdapat riwayat dari Masruq rahimahullah yang berkata, Qultu li Aisyah radhiyallahu anha, alam yaqulillahu ta'ala وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ فقالت أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ثُمَّ قالت في هذا الحديث والله تعالى يقول
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Thumma qalat wallahu ta'ala yaqul قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh dia Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang? Dia menjawab, tidakkah kamu pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Apakah kamu belum pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara padanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Kemudian dalam hadis ini, Aisyah juga berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Kemudian ia juga berkata, dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf mengenai hal ini tidak sedikit. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya, maksud yang terakhir ini pendapat-pendapat yang menyatakan nggak apa-apa gitu. Ketika berdalil dengan Al-Quran, kita mengatakan yaqulullahu ta'ala. Nggak harus qalallahu ta'ala. Di sini kita lihat bagaimana dialog yang terjadi antara Masruq, seorang tabi'in, dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Masruq berkata kepada Aisyah, alam yaqulillah ta'ala, bukankah Allah berfirman? Ini pakai kata sekarang ya, bukan kata lampau. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka Aisyah menjelaskan, awalam tasma, apa engkau belum mendengar? Anallaha ta'ala yaqul, bahwa Allah Ta'ala yaqulu, bukan qala. Kemudian yang kedua, awalam tasma anallaha Ta'ala yaqulu. Aisyah mengatakan yaqulu. Kemudian di selanjutnya, wallahu Ta'ala yaqulu, wallahu Ta'ala yaqulu. Jadi pendapat yang lebih kuat dan itu pendapat yang sahih, yang berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran sendiri dan dari sunnah Nabi SAW serta praktek para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka mengatakan Allahu Ta'ala yaqul, tidak dengan kata lampau. Ya, ini hendaklah diperhatikan sehingga kita tidak perlu mengingkari kalau tahu-tahu mendengar orang mengatakan yaqulullahu Ta'ala. Ternyata pendapat itu pendapat yang bisa diterima dan bisa dipraktekkan dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik, kita sudah selesai jamaah dari pembahasan ini. Kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan hataman. Hataman Al-Quran. Ada orang yang hatam 3 malam sekali. Ada orang yang hatam 7 hari sekali. Ada orang yang hatam sebulan sekali. Apa yang dilakukan ketika menghatamkan kalamullah yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat lebih? Apa seharusnya yang dia lakukan? Karena ini sebuah kesuksesan dan pencapaian yang perlu diapresiasi. Gak semua orang loh. Ada orang 20 tahun gak pernah hatam Quran. Ada orang sampai mati gak pernah hatam Quran. Tapi ada orang yang rutin hatam Quran. Adabnya seperti apa ketika hatam Al-Quran? Bukan hatam hafal ya, hatam membaca. Baik, tafadhol dibaca.
Adab seputar khataman. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, waktunya. Dijelaskan sebelumnya bahwa khataman yang dilakukan oleh qori saja hendaknya dilakukan ketika salat. Lebih baik lagi pada 2 rakaat salat fajar atau 2 rakaat salat sunnah maghrib. Namun, pada 2 rakaat salat sunnah fajar lebih afdol. Baik, ini bicara waktunya. Kalau mau menghatamkan Quran itu sebenarnya nggak ada waktu khusus ya. Boleh jadi kita hatamnya waktu zuhur. Kita memang baca ya Quran itu, terus baca waktu zuhur kita sampai ke Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai kita sampai sana. Tapi ada yang mungkin waktu asar baru sampai sana. Setelah sebulan nih, kalau kita bicara yang one day, one juz. Momennya seperti itu. Tapi di sini disebutkan, bagi orang yang baca, buat dianya yang membaca, maka dianjurkan kalau bisa hatamnya ketika sholat. Jadi bacaan Qur'annya itu dibaca ketika sholat juga. Apalagi kalau sudah juz amma, insya Allah udah pada hafal juz amma. Maka bagaimana membaca juz ammanya itu ketika sholat. Dan disebutkan di sini ya lebih afdol, ada yang menyebutkan di 2 rakaat sebelum subuh. Kan kita dianjurkan baca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Itu kalau di waktu fajar. Warak atai sunnatil maghrib. Atau waktu maghrib. Jadi para ulama memang menyebutkan mana yang lebih utama, menghatamkan di siang hari atau di malam hari. Kalau memang mau menghatamkan di pagi hari, hendaklah di 2 rakaat sebelum subuh. Kalau menghatamkan di malam hari, hendaklah lebih utama selesai sholat maghrib, kita sholat sunnah ba'diyah, maka kita hatamkan di situ. Dan Imam Nawawi mengatakan, dan kalau dihatamkan di waktu fajar itu lebih utama. Namun jamaah, kalau memang sudah sampai, jangan nunggu besok subuh. Artinya kita udah selesai. Maghrib itu sudah selesai. Artinya maghrib itu selesai, kita hatam, lalu kita mulai dengan Al-Fatihah dan masuk ke Al-Baqarah. Jangan nunggu, udah kan afdolnya 2 rakaat sebelum subuh ya, momennya seperti itu. Karena nanti kita akan lihat, ternyata memang nggak ada dalilnya. Hanya saja para ulama melihat, ya kalau orang hatam di waktu pagi itu kan harapannya dapat berkah tuh 1 hari itu full. Dari pagi sampai petang dia dapat berkah. Kalau dia hatamnya di malam hari ya paling afdol mereka sebutkan maghrib tuh. Ba'diyah maghrib. Jadi dia dapat berkah dari hatam Quran itu sampai pagi. Itu aja yang mereka sebutkan. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW dan dari praktek para sahabat memang nggak ada. Artinya mereka mengkhususkan waktu untuk hatam itu 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh kita tahu dianjurkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Taib. Dianjurkan? Sekali waktu ia dianjurkan untuk khataman pada awal siang dan di lain waktu pada awal malam. Ya, ini menunjukkan ya kalau bisa kita ada dalam sebulan tuh, kalau memang ada yang sebulan mungkin 2 kali hatam ya. Ada yang mungkin tadi sebulan sekali dia hatam. Oke, bulan ini selesai hatamnya di pagi hari. Nanti ada bulan lain hatamnya di malam hari. Artinya orang memang merencanakan. Kan ada orang yang memang dia sudah punya target, one day one juz. Kapan bacanya? Ana bacanya itu selesai sholat. Subuh ana baca 2 halaman. Zuhur 2 halaman. Maghrib 2 halaman. Asar 2 halaman. Maghrib 2 halaman. Isya 2 halaman. 1 juz. Seperti itu. Nanti 30 hari selesai. Hatam tuh dia. Itu kalau dia mulainya dari subuh. Mungkin ada yang mulainya dari maghrib. Nanti hatamnya di waktu maghrib. Maka seorang dianjurkan untuk punya hatam. Ini sekali lagi kalau disebutkan apakah ada dalilnya enggak. Jadi anjuran berdasarkan fadilah atau manfaat dari
orang ketika hatam di pagi hari atau dia hatam di waktu petang. Barakallahu fiik. Taib. Ini di waktu sholat ya, ini yang di waktu sholat. Jadi yang bacanya pada waktu sholat. Jadi dia ketika sholat, dia baca terus, maka dianjurkan menghatamkannya ketika sholat juga. Tapi kalau dia di luar sholat mau menghatamkannya, nah ini yang dibahas nih. Untuk yang menghatamkan di luar sholat, suatu jamaah yang menghatamkannya bersama-sama, maka dianjurkan untuk menghatamkannya pada awal siang dan pada awal malam. Dan pada awal siang lebih afdol menurut sebagian ulama. Iya, ini kalau di luar sholat. Kalau tadi sendirian, orang itu yang sholat, yang hatam ya. Kemudian bagaimana dia menghatamkannya? Imam Nawawi berpendapat lebih utama di 2 rakaat sebelum subuh. Dia selesaikan bacaan 30 juznya. Adapun yang di luar sholat, dan jamaah yang mereka bareng-bareng menghatamkan. Kan ada yang memang punya program one day, one juz. Atau di sebuah sekolahan, atau di sebuah masjid yang anak-anak memang mereka disuruh baca tuh. Hatamnya bareng-bareng nih. Maka Al-Imam Nawawi berpendapat lebih utama bagi mereka untuk menghatamkan di awal hari. Atau di awal malam. Cuma di sini ternyata mereka lebih mengutamakan di awal siang, di awal hari daripada di awal malam. Beda ketika sholat, lebih utama. Iya, mereka tetap sama, afwan. Mereka sama lebih mengutamakan tadi wa fi raq'atil fajri afdal. Di 2 rakaat sebelum subuh itu yang lebih afdal. Jadi sama, yang mau sendirian dalam sholat itu lebih utama di awal hari. Dan kalau mau hataman bareng-bareng, itu juga di awal hari. Baik. Dilanjutkan. Permasalahan yang kedua. Yang kedua, dianjurkan berpuasa pada hari khataman, kecuali jika bertepatan dengan hari larangan puasa menurut syariat. Lanjutkan. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa bin Abu Sabit, Sa'id bin Rafi', para tabi'in Kufah radhiyallahu anhum, mereka biasa berpuasa pada hari khatamannya. Barakallahu fikum. Taib, itu ada Talha bin Mutarrif ya. Talha bin Mutarrif, pakai ta di bahasa Arabnya ini. Tunggu sebentar nanti ya. Talha bin Mutarrif, apa bin Musarrif? Talha bin Naam. Kana qari ahli Kufah. Talha bin Mutarrif. Jadi bukan bin Musarrif, dibetulin. Yang sahih Talha bin, bentar, mana fullback. Talha bin Mutarrif, kemudian Habib bin Abi Thabit, dan Musayyib ibn Rafi', ini para tabi'in Kufah, mereka biasa berpuasa pada hari hatamannya. Al-Imam Nawawi tidak menyebutkan bahwa 3 tabi'in Kufah, yang mereka para qurra ya, mereka menganjurkan orang lain untuk mengikuti mereka, enggak. Dan ini juga ini perbuatan tabi'in, bukan perbuatan sahabat. Mereka kalau hataman, ya mereka hari itu mungkin ingin mendapatkan keutamaan yang lebih ya. Mereka akhirnya berpuasa sehingga menggabungkan antara 2 ibadah yang kita tahu. Bahwasanya Al-Quran wasyam, Quran dan puasa ini ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya.
Jadi mereka ingin menggabungkan sepertinya bagaimana mereka hataman hari itu dan hari itu mereka juga berpuasa. Mengumpulkan dua fadilah ini. Tapi tidak ada hadis yang menganjurkan agar kalau kita hataman kita puasa. Dan juga mereka tidak menganjurkan orang lain. Hanya Al-Imam Nawawi menukil bahwa mereka ini para qurra biasanya di hari hataman mereka akan berpuasa sunnah. Selama hari itu bukan hari larangan. Dan sekali lagi kita tahu keutamaan puasa bersama Al-Quran yang memang kita tahu ketika di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran di mana orang-orang berpuasa dan mereka banyak membaca Al-Quran dengan harapan mereka mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Baik, ini permasalahan yang kedua. Baik, permasalahan yang ketiga sekarang dibaca. Yang ketiga, sangat dianjurkan untuk menghadiri majelis khataman Al-Quran. Lanjutkan. Terdapat riwayat dalam Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita haid keluar pada hari Id hingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Barakallahu fika. Ya, kita lihat di sini Al-Imam Nawawi berpendapat dianjurkan dengan sangat. Untuk apa? Untuk menghadiri majelis hataman Quran. Subhanallah. Jadi kalau di masjid umpamanya anak-anak tuh mereka punya jadwal memang baca ya. Biasanya mereka baca Quran dari halaman pertama terus satu nanti mereka hatam. Ketika mereka hataman, pas mau membaca akhir dari surat sebagai penutup dari Quran, maka dianjurkan kita ikut hadir. Mendengarkan, menyimak ya hataman mereka. Apa dalilnya? Al-Imam Nawawi berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa? Memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid, yang datang bulan, untuk pergi keluar dari rumahnya, hadir di hari raya, di pelaksanaan sholat Id dan khutbatul Id. Apa tujuannya? Mereka sholat enggak. Ini jelas. Di mana perempuan-perempuan yang datang bulan, mereka tidak boleh sholat. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk keluar dari rumahnya dalam kondisi mereka haid. Hadir di lapangan pelaksanaan sholat Id. Tujuannya apa? Liyashhadnal khair. Liyashhadnal khair. Agar mereka menyaksikan kebaikan. Ini majelis yang penuh dengan kebaikan. Orang-orang bertakbir ya. Mereka sholat. Wa da'watal muslimin. Dan doa. Dakwah kaum muslimin maksudnya doa umat Islam. Mereka hadir di sana. Kalau orang yang haid disuruh hadir, gimana kalau ini majelis hatam? Artinya orang sedang baca Quran dan sampai waktu dia hatam, yang tentunya ini majelis menjadi majelis yang sangat indah sekali ya. Tapi sekali lagi jemaah perlu kita renungkan bersama bahwa bacaan Quran kita, hafalan Quran kita dan anak-anak kita itu semuanya adalah duniawi. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, hanya akan menjadi kebanggaan. Saya sudah selesai hatam Quran. 2 kali saya hatam. Sampai orang ini mengamalkan, baru jadi akhirat buat dia. Baik, ini dalil pertama yang digunakan oleh Imam Nawawi,
ya bukan hanya hataman Quran, yang menyaksikan majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan, kajian-kajian ilmu. Apalagi tadi kalau bicara orang yang menghatamkan Al-Quran, ya, dia menyelesaikan bacaan 30 juz ayat Quran yang turun selama 23 tahun. Dia selesaikan itu. Apalagi kalau baca sama artinya, ini sebuah kemuliaan, ya. Baik, dalil yang kedua yang disebutkan, nah, tafadhali. Darimi dan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad masing-masing bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meminta seseorang untuk memperhatikan seorang laki-laki membaca Al-Quran. Dan ketika hampir khatam, hendaknya ia memberitahunya. Lantas ia pun menyaksikan khatamannya. Masya Allah ya. Iya, ini sepertinya ya boleh jadi di masjid, ya nggak mungkin di rumahnya. Kalau di rumahnya bagaimana akan diawasin? Tapi biasanya memang yang seperti kita lihat sekarang, bagaimana umat Islam baca Quran di masjid, ya. Ada yang rajin setiap habis subuh dia baca Quran, nanti habis maghrib dia baca Quran, ya. Boleh jadi bacanya cuma ba'da subuh sama ba'dal maghrib. Karena ba'dal subuh sambil nunggu syuruk dia baca, ba'dal maghrib sambil nunggu isya dia baca. Boleh jadi nih dapat tuh dia 1 juz. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau biasanya nyuruh orang memperhatikan, lihat siapa yang di masjid pada menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah mau hatam, kasih tahu aku. Apa tujuannya? Untuk hadir. Hadir di majelis di mana orang ini menghatamkan Al-Quran. Ahibati fillah. Ya, kita gembira, kita senang melihat bagaimana di berbagai channel televisi ada lomba-lomba musabaqah tilawatil Qur'anil Karim. Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Itu Quran dibaca, difahami, ditadaburi, diamalkan. Kalau sekedar hanya untuk lomba, maka boleh jadi Quran itu datang pada hari kiamat menuntut kita. Kenapa aku cuma dibaca tapi nggak diamalkan sama engkau? Kalau Abdullah bin Abbas hadir nih di majelis orang yang khatam Quran. Bayangin nih orang baca 30 juz dan faham. Tentunya orang spesial banget, ya. Maka nasihat ana ketika antum baca Quran, tolong baca sama artinya. Baik, dilanjutkan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan 2 sanad sahih. Qatadah, seorang tabi'in mulia kawan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu jika khataman Al-Quran mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Ya, ini riwayat yang paling sahih, ya. Berkaitan dengan khataman ini. Riwayat yang paling sahih, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas bin Malik ini adalah pelayan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW asyra sinin. Aku berkhidmat melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Sejak datangnya Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Di sini Anas mempraktekkan sesuatu yang kalau dia hatam Al-Quran, dia itu mengumpulkan keluarganya. Ini hatam baca, ya, bukan hatam hafalan sekali lagi. Ini hatam baca. Beliau mengumpulkan keluarganya untuk apa? Untuk berdoa. Sebagian masyayikh menjelaskan, tentunya Anas ketika mengamalkan hal ini, dia dapat petunjuk gitu. Dia dapat arahan. Bahwasanya
ya ketika khatam itu dianjurkan berdoa gitu loh. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya Rasulullah SAW nggak nunggu khatam ya berdoa ya. Beliau ketika lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat seperti yang sudah kita bahas. Ketika lewat ayat azab, beliau berhenti untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azabnya. Nah, ini Anas berdoa ketika khataman. Dia kumpulkan keluarganya, dia berdoa. Keluarganya mengaminkan doanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, tafadhal lanjutkan. Ia juga meriwayatkan dengan sanad-sanad sahihnya, Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in mulia berkata, Mujahid dan Ubadah bin Lubabah pernah mengutus utusan kepadaku. Mereka berpesan, sesungguhnya kami mengutus utusan kepadamu karena kami akan mengadakan khataman Al-Quran. Dan doa ketika khataman Al-Quran itu mustajab. Baik, ini ucapan para tabi'in ya. Bagaimana Mujahid ibn Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Hakam bin Uyainah, Mujahid dan Utbah ibn Lubabah ngundang Hakam bin Uyainah, faqala inna arsalna ilaik. Mereka mengatakan kami ngundang engkau ini. Tujuannya apa? Lianna aradna an nakhtim al-Quran. Kami ini mau hatam Quran nih. Kami mau hatam Quran. Wad du'a yustajabu inda khatmil Quran. Dan disebutkan maksudnya doa mustajab ketika menghatamkan Al-Quran. Ahibati fillah. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh atau Nabi melakukan. Yang ada tadi perbuatan Anas. Kemudian kita juga lihat perbuatannya tabi'in. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam minta dibacakan Al-Quran ya. Beliau mendengarkan. Dan di bulan Ramadan bagaimana Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran, menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Sekali beliau, yang pasti sekali beliau hatam bersama Jibril ya. Kemudian di akhir hayatnya 2 kali di bulan Ramadan itu beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Di situ memang nggak ada riwayat yang menyebutkan Nabi kemudian bikin acara hataman umpamanya seperti itu. Dia kumpulkan Aisyah umpamanya. Enggak. Belum didapatkan riwayat itu ya. Belum didapatkan riwayat itu. Tapi jelas tadi kita membaca ada perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian juga ini perbuatan tabi'in ya, di mana mereka ngundang dan juga disebutkan yustajab inda khatmil Quran. Ada riwayat lain, tafadhol dibaca. Dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahwa rahmat diturunkan pada saat khataman Al-Quran. Ya, ini ada riwayat fi ba'di riwayat as-sahihah. Itu bukan doa mustajab, tapi lafadznya innar rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmat Allah itu turun ketika khataman Quran. Artinya penutup Al-Quran. Kita baca sampai 30 juz, rahmat Allah turun. Karena sejatinya Al-Quran ini sendiri rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Gimana nih orang udah baca tuh syifa, udah baca tuh rahmat, 30 juz dia baca, 114 surat dia baca, gimana kira-kira rahmat Allah yang akan turun? Maka diharapkan ya doa mustajab ya ketika Allah sedang menurunkan rahmatnya. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan pula dengan sanad sahih, Mujahid berkata, mereka biasa berkumpul pada saat khataman Al-Quran karena mereka meyakini bahwa pada saat itu rahmat diturunkan. Naam.
Yang keempat, Tunggu sebentar. Baik, di sini kita udah membaca beberapa hal yang berkaitan dengan khataman Al-Quran. Berkaitan dengan dianjurkan untuk menghadiri. Ketika ada orang yang mau khatam Al-Quran, kita hadir di sana. Kemudian kita juga membaca riwayat tentang doa, di mana Anas berdoa dan diaminkan oleh keluarganya. Kemudian bagaimana Abdullah bin Abbas ya, ketika orang itu khatam Quran, dia hadir ya. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kita menghadiri tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan tadi. Kemudian juga tadi ada yang berpendapat atau meyakini bahwasanya ya doa ketika khatam Quran itu ya mustajab ya. Mereka berkumpul ketika khatam Quran dan mereka mengatakan ini waktunya turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi sebuah pencerahan buat kita. Jangan meremehkan ketika ada orang yang sedang khatam Quran. Paling nggak kita duduk di sana umpamanya. Kalau memang orang itu khatam Quran. Namun sekali lagi, praktek di masa Nabi SAW tidak terekam. Kalau ini benar-benar dilakukan di Masjid Nabawi. Tapi di masa tabi'in, di masa sahabat tadi, ada. Jadi insya Allah hal itu hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat berkaitan dengan khataman ini. Dilanjutkan. Yang keempat, saat dianjurkan memanjatkan doa pada saat khataman Al-Quran, sebagaimana telah kami sebutkan pada pembahasan Baik, dilanjutkan. Tirmidzi dan hendaknya meriwayatkan. Humaid bin A'raj berkata, barang siapa Al-Quran kemudian berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengamini doanya. Baik, ini ya ucapan Al-Imam An-Nawawi, sangat dianjurkan memanjatkan doa pada saat khataman Al-Quran sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Kita tahu yang namanya tawassul. Ada tawassul yang sesuai syariat. Ada tawassul yang tidak dicontohkan. Tawassul yang dicontohkan nama Nabi SAW adalah yang pertama tawassul dengan Asma'ullah Al-Husna. Yang kedua tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, kita minta doa dia. Kemudian yang ketiga tawassul dengan amal soleh. Disinilah mungkin Al-Quran Karim yang telah dibaca sampai khatam itu menjadi sebuah wasilah buat kita agar dikabulkan doa kita. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan Quran yang telah dia baca. Maka beliau berpendapat di sini bahwasanya doa itu mustajab gitu. Hanya saja kalau mencari dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, ya nggak ada yang menjelaskan hal itu secara spesifik. Di sini Al-Imam An-Nawawi menukil ucapan Humaid Al-A'raj. Dia seorang tabi'in, dia berkata, "Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, thumma da'a, kemudian dia berdoa, ammana ala du'aihi 4,000 malak. Akan mengaminkan doanya 4.000 malaikat. Cuma ini bukan ucapan sahabat. Kalau ucapan sahabat, boleh jadi kalau sanadnya sahih, dia hukumnya secara sanadnya mauquf, tapi secara matannya dia itu boleh jadi marfu hukman. Secara hukum dia marfu. Tapi karena ini ucapan seorang tabi'in, maka nggak bisa
disandarkan kepada marfu' hukman. Ini berbicara tentang yang gaib ya. Berkaitan dengan yang gaib ini ya tidak bisa kita menetapkan sesuatu, apalagi bicara malaikat ya. Malaikat mengaminkan 4000 kecuali hadisnya sahih. Baik, ini berkaitan dengan masalah. Jadi kalau bicara athar yang diriwayatkan Imam Darimi, ini adalah mauquf kepada seorang tabi'in atau disebut maktu mungkin, ketika hanya sampai kepada tabi'in, nggak sampai kepada sahabat. Kalau kepada Nabi disebut marfu SAW, kepada sahabat dikatakan mauquf, kalau ini dikatakan maktu ya. Semoga Anda nggak salah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon urusan-urusan yang penting, bagi kebaikan kaum muslimin, pemimpin negara, serta orang-orang yang terlibat dalam urusan rakyat. Masya Allah jamaah ya. Kita lihat nih ya. Al-Imam Nawawi ketika bicara nih doa tempatnya mustajab ya. Waktunya yang mustajab juga. Mintanya minta apa? Banyak di antara kita yang hanya memikirkan dirinya. Memikirkan keluarganya. Memikirkan kesenangan duniawi. Al-Imam Nawawi menyebutkan, hendaklah dia itu bersungguh-sungguh ketika berdoa. Yang kedua, memohon urusan-urusan yang penting. Ada banyak urusan, kita semua punya urusan. Ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Maka hendaklah kita melihat dan memilih doa-doa yang penting. Kemudian, wa ayyukthir fi dzalika, dan hendaklah dia memperbanyak doa bagi kebaikan umat Islam. Berdoa untuk kebaikan umat Islam. Kalau sekarang berbicara kebaikan umat Islam, engkau berdoa untuk 2 miliar manusia. Doakan mereka. Wasalah sultani, bukan hanya kebaikan umat Islamnya, tapi juga kebaikan pemimpin mereka. Kita bicara di Indonesia. Engkau pernah nggak doakan pemimpinmu di waktu-waktu saja? Kalau kita punya Presiden Jokowi, mungkin orang punya gubernur di tempat dia. Ada yang punya bupati di tempat dia. Mereka pemimpin. Yang kebaikan mereka, insya Allah akan menciprati ya, rakyat yang dipimpin. Engkau doakan kan? Wasaili wulati umurihim. Jadi mendoakan pemimpin yang paling tinggi dan mendoakan semua orang-orang yang terlibat dalam urusan rakyat. Itu didoakan. Jadi engkau doakan pemimpinmu, Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Perbaiki pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam semuanya. Baik yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Arab Saudi, yang di Mesir, di mana kita minta jemaah. Karena ini waktu yang mulia ya. Baik. Dilanjutkan. Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dengan sanadnya meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu ketika khataman Al-Quran, kebanyakan doanya ditujukan untuk muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat. Lanjut. Ada ulama lain yang berkata seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, ini dilihat juga bagaimana praktek para ulama ya. Abdullah bin Mubarak, tabi'ut tabi'in ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia khatam Quran, doa yang paling banyak dia baca itu untuk kebaikan umat Islam. Engkau ketika mendoakan kebaikan buat orang lain,
Allah kirim malaikat yang mengaminkan doamu dan memohonkan kepada Allah agar engkau dikasih yang sama seperti itu. Walaka mithlu dzalik. Gimana kalau engkau mendoakan 1 juta orang? Engkau mendoakan 10 juta orang. Kalau engkau mendoakan 100 juta orang. Terus hari ini engkau mendoakan 2 miliar manusia. Untuk kebaikan mereka. Wallah jamaah. Orang itu ketika semakin berilmu, dia semakin tahu mana pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan. Barakallahu fiik. Ya, di sini ada banyak contoh doa-doa kebaikan. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Ya, saya berserah. Alhamdulillah wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin di sini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di chat via room Zoom. Yang pertama di sini, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya membaca Al-Quran dan terjemahan membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, bolehkah? Dan wanita haid harus berangkat ke lapangan untuk sholat, tetapi kalau sakit suka malas datangnya. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini, Ustadz? Tunggu, ini pertanyaannya ada banyak kayaknya nih. Coba diulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya membaca Al-Quran dan terjemahan membaca sebelum subuh dan mengkhatamkan setelah zuhur, tetapi melalui online, melalui Zoom, dan setelah itu membaca doa khataman Al-Quran, bolehkah? Dan wanita haid harus berangkat ke lapangan untuk sholat, tetapi kalau suka malas datangnya, bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Pertanyaannya kayaknya ada 2, Ustadz. Ada 2 ya. Yang pertama berkaitan dengan membaca Al-Quran terjemahan, membaca sebelum subuh dan mengkhatamkan setelah zuhur, tapi melalui online, melalui Zoom, dan setelah itu membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, bolehkah? Siap. Iya. Berkaitan dengan membaca Al-Quran ya, secara online ya. Kalau bicara secara online ya, Anda nggak tahu gimana sistemnya. Apakah mereka membacanya bersama-sama atau mereka menyetorkan bacaannya, dan itu mungkin terjadi di waktu yang berhari-hari. Kalau dari pagi sampai zuhur, atau mereka membaca secara terus-terusan, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau bicara membaca Al-Quran sampai hatam ya nggak ada masalah. Apalagi kalau membaca sama artinya. Dan biasanya kalau membaca sama artinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Dan kalau dia hatamnya di waktu zuhur, ya waktu zuhur itu dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kalau hatamnya di waktu subuh, ya dia di waktu subuh. Memang yang terbaik adalah direncanakan. Kalau bicara tadi, apakah memang benar disunnahkan hatamnya itu di waktu pagi hari, ya, di awal hari, atau di malam hari. Tadi sudah disampaikan bahwa memang tidak ada dalil dari Al-Quran, dari sunnah yang menganjurkan yang seperti itu. Tapi kalau memang engkau ingin menyelesaikan hatamanmu di pagi hari, itu lebih utama. Jadi hari itu engkau memulai harimu dengan engkau sudah selesai menghatamkan Al-Quran. Walaupun kita akan membaca, dianjurkan orang kalau baca Al-Quran itu selesai hatam, dia lanjut lagi. Jadi nggak ada ceritanya dia berhenti, enggak, dia lanjut lagi. Pagi selesai hatam, ya udah waktu duha mulai baca Quran lagi, atau waktu zuhur mulai baca Al-Quran
lagi seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ya seorang wanita yang haid dianjurkan untuk hadir di sholat Id ya, untuk menyaksikan kebaikan umat Islam pada waktu itu. Ya ini sesuatu yang menjadi sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau berkaitan dengan orang yang malas, ada orang yang malas untuk beribadah ketika dia sedang datang bulan, malas untuk berzikir ya. Bawaannya memang seperti itu mungkin sebagian orang. Apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Ya dia harus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikasih kekuatan. Di antara doa Nabi SAW tiap pagi, beliau mengatakan, Rabbi inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Kita maunya santai. Kita maunya enak-enakan. Apalagi kalau datang bulan, kadang-kadang bawaannya tidur ya. Oke, ketika engkau biasa sholat malam, engkau nggak sholat malam. Engkau nggak sholat subuh. Tapi bukan berarti zikir ya, istighfar di akhir malam engkau tinggalkan. Kemudian zikir pagi engkau tinggalkan. Maka perlu diperangi. Maka buat mereka yang datang bulan, usahakan aktivitasnya itu tidak berubah. Tidak berubah gimana? Ya tadi, waktu dia bangun malam, dia tetap bangun. Tapi dia nggak sholat. Apa yang dia lakukan? Dia bisa istighfar. Dia berzikir. Dia berdoa mohon sama Allah. Doa tetap mustajab walaupun kau datang bulan. Zikir pagi tetap kau baca. Jangan karena aku datang bulan berarti aku kan nggak sholat. Berarti kalau sholat aja aku tinggalkan, apalagi zikir. Engkau itu perlu untuk senantiasa membentengi dirimu dari syaitan. Caranya zikir. Maka berdoa dan memaksa diri kita agar kita ya tetap menjalankan aktivitas kita, khususnya yang berkaitan dengan zikrullah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang menggunakan dengan raise hand. Dipersilahkan kepada saudari Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam naungan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Afan, Ana izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama dari Ana, yang kedua titipan dari suami. Yang pertama mengenai khataman Ustadz. Jadi biasanya kalau di masjid Ana itu setiap habis tarawih ya Ustadz ya, itu kita tuh ngaji tadarus bersama gitu, mau khataman gitu ya Ustadz ya. Jadi hari pertama itu awalnya dulu kita satu membaca, yang lain nyimak gitu kan. Saya setuju dengan seperti itu. Cuman kan cara baca satu dengan yang lain kan berbeda. Nah akhirnya kan kita nggak nyampe waktunya tuh tidak selesai Ustadz. Akhirnya ada yang mengubah. Jadi setiap orang itu saat malam itu tuh langsung dibagi gitu Ustadz. Jadi misalnya Ana 50 ayat, terus teman Ana 51 sampai 100, tapi bacanya bersama. Nah saya kan kurang setuju seperti itu. Akhirnya saya baca sendiri dengan bacaan saya, khataman saya sendiri. Itu apakah memang diperbolehkan seperti itu? Terus, jadi baca masing-masing akhirnya ya? Nggak ada yang dengerin. Masing-masing membaca, ya, masing-masing membaca semuanya. Tapi gitu, bukan ayat yang sama yang dibaca. Bukan, jadi sesuai tugasnya dia ayat berapa seperti itu. Siap. Nah nanti ketika khataman, saya kan punya bacaan sendiri ya Ustadz ya, karena saya mengajar khataman saya sendiri. Tapi saya bacanya posisinya ada di situ juga gitu. Jadi menemani lah bahasanya. Tapi ketika teman grup yang tadi teman-teman saya itu khataman, itu saya hadir ya Ustadz ya. Maksudnya kan saya diundang, ayo kita khataman gitu. Nah saya di situ hadir saja gitu. Nah itu apakah diperbolehkan seperti itu? Jadi sebenarnya nggak ada yang khatam di situ kan? Ya sebenarnya sih kalau dari masing-masing pribadi nggak ada yang khatam ya Ustadz ya, karena kan itu bacaan bersama-sama lanjutan-lanjutan gitu. Nah tapi ya bagaimana ya Ustadz ya, dalam berumumalah saya inilah gitu, jadi saya datang aja gitu. Itu apa diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, titipan dari suami Ana,
Jadi suami kan ada proyek gitu Ustadz ya. Nah pada awalnya kan niat kami kan adik kami tidak bekerja. Jadi kami membantu untuk memasukkan dia ke proyek kami gitu. Nah tapi ketika dalam perjalanan itu adik kami itu masih tidak maksimal gitu. Maksudnya disuruh belajar juga kayaknya nggak mau gitu ya. Maksudnya nggak bisa, nggak mau mungkin ya agak males gitu. Terus tidak bisa, pokoknya kayak tidak bisa diatur gitu. Nah kondisi sekarang kan kita sedang cash flow kami agak kurang aman gitu, jadi kita tuh mau efisiensi. Nah, mau mensudahkan gitu loh Ustadz. Jadi, tapi dengan cara ya kita menginfokan dulu, kamu cari lowongan dulu di luar seperti itu. Cuman kalau kita langsung mengkat kan hubungannya tidak dengan dia sendiri, tapi dengan mertua. Karena dia anak bungsu dan segala sesuatunya pasti orang tua saya membenarkan adik saya ini, meskipun kita ngasih taunya tuh ya mungkin dia nggak bisa bekerja atau apa, tapi orang tua selalu tidak terima gitu seperti itu. Takutnya kalau kita meng-cut dia, saya takut kalau orang tua nggak ridho. Itu bagaimana seharusnya suami anak harus berkeputusan gitu Ustaz. Subhanallah. Itu aja Ustaz dari Siap, kami. Masya Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahibati fillah, pertanyaan yang pertama tadi ya berkaitan dengan hatam yang nggak hatam sebenarnya. Jadi hendaklah kita jangan menyukai seremonial. Padahal sebenarnya nggak ada hatam di situ. Siapa yang hatam? Nggak ada. Semua baca masing-masing. Dan semua nggak ada yang hatam. Maka perlu diperbaiki. Yang kita cari adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan label hatam. Karena ada orang yang merasa hatam padahal nggak ada hatam. Ini berbahaya sekali. Ada orang-orang di antara ciri orang munafik itu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka nggak ngerjakan. Jadi kadang-kala kita bohongin diri kita sendiri. Tatkala kita mengatakan, oh kita hatam. Mana yang hatam? Lah engkau, wala dia, wala ada satupun yang hatam. Semua baca masing-masing. Jadi semua dapat satu juz. Jadi orang kumpul, anggap orang 30 di sana. Baca satu juz. Ada yang hatam? Nggak ada. Semua hanya dapat satu juz. Dan baca masing-masing. Kalau tadarus ada yang dengar. Ini enggak. Ini baca masing-masing ya. Jadi sudah mereka nggak apa-apa baca masing-masing di situ. Mereka ingin dapat barokahnya majelis. Kadang-kala kalau di rumah nggak semangat. Tapi baca umpamanya hari ini. Alhamdulillah dapat satu juz. Oke, berarti 1 bulan lagi engkau baru hatam. Kalau 1 malam engkau dapat 1 juz. Kalau dikatakan tadi hadir di sana, ya kita hadir nggak ada masalah untuk mendapatkan berkah majelis tersebut ya. Kalau bicara memang itu majelis baca Al-Quran Al-Azim, tapi sekali lagi, kalau bicara hataman nggak ada hataman di situ. Maka yang perlu diluruskan adalah bagaimana mereka memahami tujuan menghatamkan Al-Quran apa dan bagaimana proses pelaksanaannya. Jadi bukan seremonial ya yang dibesar-besarkan. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan saudara kita. Kadangkala kita mempekerjakan saudara di tempat kerja kita yang dia itu secara kemampuan bekerja mungkin nggak mampu ya. Secara kinerja juga ya nggak bagus ya. Gimana? Mau dipecat? Kita nanti bermasalah sama mertua atau sama orang tua. Niatkan engkau mempekerjakan dia demi untuk berbakti sama orang tua, demi untuk menyambung silaturahim. Jadi benar-benar tujuannya silaturahim. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka pintu rizki. Tapi kalau niatmu memang mempekerjakan dia untuk
mendapatkan manfaat dari diri dia. Ya, namanya orang kerja kan memberikan manfaat kepada perusahaan, ya, kepada tempat kerja. Maka akhirnya yang ada tadi engkau berpikir mau mecat dia, akhirnya, memberhentikan dia. Tapi kalau memang kondisi yang menyebabkan tadi disebutkan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, mungkin tidak dipecat dulu. Tapi seperti COVID kemarin ya. COVID kemarin itu kita lihat ada yang waktu kerjanya dikurangin. Jadi mereka gajinya separuh. Mereka 15 hari masuk. Nah, disinilah sampaikan kepada orang tua dulu sebelum ngomong sama itu anak. Pada orang tua kondisinya seperti ini. Jadi kita mungkin akan pekerjakan dia 15 hari dalam sebulan. Nah, di sisa hari itu mudah-mudahan dia dapat pekerjaan lain. Mungkin seperti ini solusinya. Jadi niat 15 hari itu bukan dapat manfaat dari dia, tapi niatnya adalah menyambung silaturahim, berbakti sama orang tua, sambil mudah-mudahan dia dapat kerjaan di tempat lain yang ya dapat memudahkan hidup dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mungkin ini dari salah satu anak RI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ana izin warahmatullahi bertanya di luar tema. Tafadhalina. Bagaimana hukumnya mengucapkan amin untuk para wanita yang sedang sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Bolehkah mengeraskan suaranya atau tidak, Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan amin, yang kita tahu dianjurkan ya. Ingat, baca amin itu tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Bagaimana dengan wanita? Apakah dia mengucapkan amin dengan suara yang keras, sehingga didengar oleh jamaah laki-laki? Atau cukup dia mengatakan amin yang didengar sama dia dan di sebelahnya? Kita tahu, ketika imam itu salah dalam sholatnya, wanita itu tidak mengatakan subhanallah. Tapi dianjurkan untuk menepuk tangannya. Sehingga dia ingat, dia tidak mengeluarkan suara. Karena memang perempuan lebih diutamakan untuk merendahkan suaranya. Jadi dia memberikan isyarat, tidak mengucapkan. Maka ketika amin, ya dia amin dengan suara yang dia dengar. Jadi bukan suara yang memang mau dikeraskan sehingga didengar sama yang lainnya. Cukup dia mengatakan amin. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, mungkin yang menggunakan raise hand dipersilahkan kepada saudari Erdina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz beserta tim diberkahi Allah. Izin bertanya, Ustadz, Ana di sini kan mempunyai anak perempuan yang bulan Juni kemarin itu sudah waktunya masuk SMP gitu. Tapi Ana putuskan untuk masuk ke pondok saja. Tapi qadarullah pada saat itu Ana belum mengenal manhaj salaf gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Ana sudah dikenalkan dengan teman Ana ajaran yang manhaj salaf ini. Kemudian Ana putuskan untuk memindahkan anak-anak ini ke pondok yang bermanhaj salaf. Tapi qadarullah anaknya itu nggak mau, Ustadz. Terus ternyata anaknya itu setelah ditanyai gitu, pengennya pindah ke pondok ke sekolahan yang MTS biasa gitu. Tapi Ana tuh takutnya kalau anak-anak sekolah di sekolahan biasa, dia tuh jadi nakal gitu loh, Ustadz. Terus pertanyaan Ana di sini, Ustadz, apakah salah gitu kalau Ana itu sedikit memaksa anak-anak untuk sekolah di sekolahan yang pilihan Ana gitu, karena kata ibu Ana itu takutnya kena mentalnya gitu kalau dipaksakan gitu, Ustadz. Yeah. Terus yang kedua, Ustadz, bagaimana cara Ana itu sampaikan ke anak-anak gitu, Ustadz? Dalil apa yang bisa Ana sampaikan agar anak-anak ini bisa luluh hatinya gitu, agar mau dengan sekolahan pilihan Ana gitu, Ustadz? Masya Allah.
Mungkin begitu pertanyaan dari anak Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ana doakan semoga istiqamah di atas agama Allah ini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berjumpa dengan Nabi kelak di telaganya alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan tugas orang tua ya, memberikan pengajaran kepada anaknya yang sesuai dengan manhaj salaf, yang sesuai dengan ajaran Rasul SAW dan para sahabatnya, menjadi kewajiban orang tua. Tapi kalau kemudian bolehkah dia memaksa? Kalau bicara boleh memaksa, boleh-boleh aja. Akan tetapi yang perlu diperhatikan itu kira-kira hasilnya seperti apa. Karena ada anak-anak yang dipaksa di pondok, nggak jadi benernya dia. Malah dia jadi kabur umpamanya dari pondok. Malah dia jadi nggak benar. Yang kedua, kadangkala kita mempertimbangkan antara dua mudarat. Maka kita memilih mudarat yang lebih kecil. Kalau memilih antara dua mudarat dengan manfaat, ya tentunya kita akan memilih yang manfaat. Kalau tadi dikatakan manfaatnya lebih utama dia di pondok, iya. Cuma sekarang kalau dia dipondokkan di sana, boleh jadi tadi disebutkan dia kena mentalnya, dia nggak mau belajar, dia akhirnya kabur umpamanya. Dengan mudarat dia sekolah di MTS biasa, sama-sama di mudarat. Maka orang tua perlu mempertimbangkan mudarat yang lebih minim, yang lebih ringan, ketika dihadapkan dengan dua yang sama-sama berbahaya. Maka nasihat anak kalau bicara bagaimana membuat dia jadi suka ke pondok tersebut. Bawalah anak itu ke pondok. Bawa ke sana. Ngeliat di sana. Ngobrol sama ustadzahnya umpamanya. Ngobrol sama teman-temannya. Nanti diminta pendapat dia. Apa sih yang menyebabkan engkau nggak suka di sini? Mungkin tanya sama sohib-sohibnya yang atau anak-anak yang sudah ada di situ ya. Jadi intinya ada usaha dari orang tua membuat dia jadi betah. Kalau bicara dalil apa yang disebutkan, sampaikan kepada dia. Apa kelebihan pondok ini? Belajar apa di sini sebenarnya? Bukan untuk jadi orang pintar, bukan. Untuk jadi hamba Allah yang soleh. Agar kau bisa mengikuti Rasul SAW. Agar ya kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Sambil terus berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jal. Agar diluluhkan hatinya dan ditunjukkan jalan kebenaran kepada dia. Barakallahu fiik. Ya, Anda rasa itu menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin kita masuk ke sesi kuis ya. Apakah sudah siap? Nah. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama ketika berdalil dengan ayat Al-Quran, kita mengatakan qala Allahu Ta'ala atau yaqulullahu ta'ala. Apa dalilnya? Nah, tafadhal. Dipersilahkan kepada Saudari Yunarti. Yang lebih utama kalau Allah Ta'ala Pak Ustadz. Jadi membaca Al-Quran dengan terjemahannya, karena itu lebih baik, karena untuk menguasai kita, menguasai artinya apa yang kita baca Pak Ustadz. Enggak, tunggu, pertanyaannya ketika kita berdalil ya, kita mengatakan ya, kita mau pakai ayat Al-Quran sebagai dalil. Kita mengatakan qala Allahu Ta'ala atau yaqulullahu Ta'ala.
qaulullah ta'ala. Kenapa enggak yaqulullah ta'ala? Yang lebih utama adalah yaqulullah ta'ala, karena kita membaca Qur'annya lebih baik dengan terjemahannya, Pak Ustaz. Iya, enggak, ini bukan berkaitan dengan terjemahan ya. Ini pembahasan yang pertama tadi. Qala Allah Ta'ala itu artinya Allah telah berfirman. Jadi qala itu kata kerja lampau. Katakanlah. Kata kerja lampau. Yaqulu kata kerja sedang, sekarang ini. Pertanyaannya mana yang lebih utama sekarang? Qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala? Yaqulullah. Enggak. Bukan. Mungkin bisa dilihat lagi tuh. Ya, mungkin ada yang lainnya yang mau menjawab. Nah, tafadhali. Siapa yang mau jawab? Tadi jawabannya hampir, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Nah, tafadhali. Masih ada yang mau jawab? Masih bersambung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Coba jawab ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sebenarnya sama ya Ustaz dengan qalallahu atau yaqulullahu, dua-duanya dipraktekkan oleh para sahabat juga dan dari tabi'in dan itu ya Pak Ustaz. Iya. Siap, barakallahu fiik. Sebenarnya diperbolehkan juga menggunakan yaqulullah walaupun ada yang memakruhkan ya Ustaz, tapi beberapa ini mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat itu juga mempraktekkan dengan menggunakan yaqulullah. Jadi Baik, barakallahu fiik. Jadi memang ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang memakruhkan mengatakan yaqulullah Ta'ala. Tadi kita baca pendapatnya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, tapi pendapat yang sahih nggak ada masalah karena dipraktekkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Wallahu yaqulul haqq. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan yaqulullahu ta'ala, wallahu yaqul, dan dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi nggak ada masalah dan itu pendapat yang lebih rajih. Baik, pendapat yang pertanyaan yang kedua. Adab seputar hataman. Bicara hataman ini, kenapa Imam Nawawi berpendapat dianjurkan kalau mau hatam itu adalah di awal hari atau di awal malam? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa beliau lebih menganjurkan kalau mau hataman Al-Quran itu di awal hari atau di awal malam? Kalau waktu sholat beliau berpendapat ya di 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat setelah maghrib. Kalau dalam sholat. Tafadhali. Masya Allah, kayaknya itu kuis terakhir itu. Nah, pertanyaan kenapa? Tadi dia sempat disampaikan. Nah. Afwan Ustaz, ana izin jawab. Siap, tafadhali. Kalau menghatamkan di awal fajar itu supaya mendapatkan kebaikan sampai maghrib. Kalau hatamannya di awal malam supaya mendapatkan kebaikan sampai pagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi dia menghadapi hari itu dengan penuh kebahagiaan dan penuh berkah serta rahmat ya. Ketika dia di pagi hari menghatamkannya, kalau di malam hari dia mendapatkan kebaikan dan rahmat
di malam hari itu ya, di awal malam sampai besoknya, seperti itu. Tapi barakallahu fiik, jamaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang khataman di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan doa-doa apa yang seharusnya dibaca, di mana Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa lafaz doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, khususnya kebaikan buat umat Islam. Jazakumullah khair, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.